Halo kawan cerita, jumpa lagi dalam podcast kita kali ini, Pas Kalibah, program asik siniar, kenali perubahan. Pada siang hari ini kita kedatangan tamu spesial dari BPS RI dengan Bapak Safrianto. Selamat siang Pak. Selamat siang. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Dalam kegiatan apa nih tiba-tiba sampai ke Sumatera Utara ini? Sebenarnya kalau dari sisi kerumah tanggaan kita jarang mengunjungi teman-teman daerah. Kebetulan ada teman untuk sekalian mengerjakan shipment dan sobat, kita ikutkan penilaian bangunan. Oh, benar. Sekaligus untuk memeriksa sarpras karena di Biro Perencanaan itu perlu data sebetulnya kebutuhan provinsi dan kabupaten kota terkait dengan sarprasnya seperti apa. Oh, berarti terkait sarpras nih ya Pak ya. Oh ya, perlu teman-teman tahu Pak Anto ini adalah Kepala Bagian Umum Kerumah Tanggaan BPS RI. Dan pada siang kali ini kita akan bincang-bincang terkait kerumah tanggaan yang ada di BPS. Bagi teman-teman nih sebenarnya banyak nih yang belum tahu Pak. Sebenarnya di kerumah tanggaan tuh apa aja sih yang dikerjain? Jangan cuma yang dikerjain tentang kebersihan atau apa, kan masih banyak nih yang belum kita tahu. Dan kali ini kita akan bincang-bincang terkait kerumah tanggaan yang ada di BPS. Pak, boleh nggak kita dikasih gambaran nih sebenarnya apa aja Pak yang biasanya Bapak kerjakan di kerumah tanggaan BPS Pak? Di rumah tangga itu ya beda dengan rumah tangga di rumah ya. Oh ya. Kalau rumah tangga kantor tuh yang diurusin mulai dari janitor, mulai dari genset sampai ke kamar mandi, sampai ke kebersihan gedung, sampai ngurusin pelayanan untuk pimpinan, pelayanan ruang rapat, pengadaan outsourcing, satpam sama tenaga kebersihan. Jadi dari ujung sampai ujung, dari pagi sampai malam. Karena memang tugasnya termasuk juga mengamankan aset. Wah. Itu. Sangat banyak ya Pak ya tugasnya. Kebanyakan mana? Oh iya, memang kebanyakan. Oh ya, kalau dikaitkan dengan kenyamanan, berarti kan di bagian kerumah tanggaan ini adalah yang sebagian besar tuh memberikan fasilitas kenyamanan ya Pak ya. Iya. Menurut Bapak nih di BPS kita sendiri ini, bagaimana sih tingkat kenyamanan yang udah bisa diciptakan oleh bagian kerumah tanggaan Pak? Iya, seperti kita ketahui ASN BPS itu kan militan banget ya. Kalau ada pekerjaan, kalau belum tuntas kayaknya belum mau pulang gitu. Iya. Jadi gimana caranya kita membuat kantor itu seperti rumah mereka. Karena ASN BPS itu lebih banyak waktunya di kantor daripada di rumah. Jadi kita harus bisa membuat tempat kerja mereka bersih, nyaman. Lalu kalau area luar, area parkir, di kantin, di musola, semuanya harus kita buat nyaman untuk, dalam arti sekarang bukan untuk kerja saja, tapi untuk berinteraksi sosial, untuk berkolaborasi, mencari ide-ide, itu harus kita buatkan tempat yang nyaman. Yang kedua, sekarang banyak, bukan tuntutan ya, kewajiban kita di luar tupoksi yang biasa. Karena ada arsiparis sekarang, ada kewajiban mengurus dokumen-dokumen, berkas-berkas. Kami juga harus menyiapkan ruang arsip yang tentunya ada standarnya sendiri. Dan tidak semua atau belum semua provinsi, kabupaten memiliki ruang yang memadai. Iya, betul. Di luar itu juga sekarang ada tuntutan, bukan tuntutan ya, keinginan pimpinan untuk bisa membuat ruang rapat yang nyaman buat semua. Jadi artinya snack corner-nya ada terjamin, lalu fasilitas di dalamnya, karena sekarang juga beberapa ruang rapat sudah mulai kita alihkan sejak zaman COVID ya. COVID. Kita harus punya peralatan atau perangkat yang ada di ruang rapat, seperti perangkat untuk Zoom,
di ruang pimpinan, itu juga termasuk pola-pola peningkatan yang harus dibuat untuk meningkatkan kenyamanan. Ya tentunya dampaknya nanti peningkatan kinerja. Iya. Mungkin itu. Oh, iya. Luar biasa, sangat banyak ternyata kerjaan di rumah tangga. Semuanya hampir semuanya diurusi ya Pak ya. Kalau tadi kan Bapak mengaitkan dengan adanya sarpras yang kurang memadai gitu ya Pak ya. Bisa kita tengok sih sebenarnya kalau banyak nih yang hal-hal yang memang belum memadai Pak. Nah, untuk bisa mensupport yang belum memadai itu bagaimana Pak langkah-langkah yang biasa di BPS RI lakukan Pak? Belum memadainya dari sisi mana nih? Misal kayak kita kursi yang udah ada ternyata dia udah jelek tapi kita belum dapat anggarannya. Nah, biasanya kalau di BPS RI bagaimana Pak? Memang kalau dalam pengadaan peralatan kerja kita tidak boleh ada yang namanya stok. Jadi setiap kali ada kebutuhan harus langsung kita bagi habis. Demikian juga meja kerja, kursi kerja. Biasanya kami selalu minta permintaan, atau kita biasanya kalau udah ada disiapkan anggaran oleh pimpinan, kita akan melakukan general check kebutuhan di ruang rapat misalnya. Kita cek semuanya viewernya kondisinya gimana. Kalau memang sudah disediakan anggarannya nanti untuk peremajaan viewer. Atau kalau ada sudah banyak permintaan penggantian kursi atau dispenser, biasanya kita rekap, nanti kita ajukan ke bagian biro perencanaan untuk diadakan atau diganti. Terutama yang jarang itu adalah terkait dengan sarpras ya, sarpras gedung terutama. Kalau di BPS itu kita sudah mulai peremajaan AC, mulai ke VRV supaya untuk menghemat energi, lalu ada penggantian lift, sudah mulai peremajaan gedung 1 dan gedung 3, lalu ada trafo basah tadinya, tipenya tipe basah dengan menggunakan oli. Di sini tadi kita cek juga trafonya masih trafo basah. Iya. Di BPS sudah kita ganti semua dengan trafo kering untuk meminimkan maintenance. Jadi bukan cuma di sisi yang langsung dinikmati atau dirasakan oleh ASN, tapi untuk kebutuhan kinerja gedung juga harus diperhatikan. Wah, ternyata banyak banget ya teman-teman. Bukan cuma untuk pegawainya, ternyata gedungnya juga diperhatikan oleh bagian ke rumah tangga. Karena kita kerja di dalamnya, Mbak. Iya. Kalau gedungnya nggak sehat, kita juga nggak sehat. Iya, pasti itu Pak. Oh iya Pak, tadi Bapak juga mengatakan bahwa sampai snack corner rapat pun Bapak urusin gitu ya Pak. Iya. Ya? Sebenarnya tuh teman-teman di daerah juga bertanya-tanya nih Pak. Sebenarnya kegiatan apa nih yang boleh pakai snack corner? Kadang kan mau bikin rapat ragu nih, boleh nggak ya rapat ini pakai snack corner? Apa ada ketentuan gitu nggak Pak? Rapat yang seperti apa yang boleh pakai snack corner? Snack corner itu kalau di pusat itu sudah di tiap ruang rapat sudah ada mejanya, sudah ada tempat untuk snacknya, sudah ada dispenser untuk airnya, sudah ada kopi teh saset untuk membuat. Nah itu udah standby. Artinya teman-teman di pusat tinggal isi di back office. Kapan mau rapat, di mana ruang rapatnya. Nanti ada outsourcing pramusaji yang akan menyiapkan logistiknya ke ruang rapat itu. Dan pembelian snack corner itu biasanya kita lakukan berkala seminggu atau 2 minggu sekali dalam bentuk bal-bal kiloan. Itu nanti akan dikelola oleh tim pramusaji. Kita ada ruang untuk snack corner itu di gedung 1 lantai 8. Nanti setiap kali ada pagi-pagi itu biasanya ada yang bertugas share dari back office. Hari ini ada rapat apa, di mana, kapasitasnya berapa orang. Nanti tim pramusaji dapat informasi itu langsung mengirimkan snack corner ke sana. Itu snack corner yang normal untuk di ruang rapat. Tapi kalau rapatnya dengan instansi di luar, itu biasanya bisa ada namanya upgrade snack corner. Itu bisa dapat snack box sama lunch, makan siang. Kalau dengan instansi lain, ada unsur di luar BPS. Kalau unsur yang di dalam BPS aja boleh Pak?
Misal dalam satu bidang dia mau rapat, apakah dia tetap boleh pakai snack corner, Pak? Snack corner yang Ya, misal snack-snack aja ya biasa itu aja. bisa. Boleh. Oh, begitu. Tapi kalau dalam satu bagian biasanya karena di tiap bagian di kami itu sudah punya ruang. Per eselon 2 biasanya mereka punya ruang rapat. Oh, oke. Pak. Kecuali kalau lintas eselon 2 biasanya mereka akan book ke ruang rapat. Baik, Pak. Oh ya, Pak, kadang nih di teman-teman di daerah bingung, Pak, pakai anggaran yang mana sih, mata anggaran yang mana buat beli snack corner ini, Pak? Boleh nggak, Pak, mungkin di-spill anggaran yang mana sih yang boleh dipakai untuk snack corner? Di pemeliharaan 52. Oh, pemeliharaan 52 ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau bikin acara rapat pakai snack corner, silahkan pakai anggaran 52 ya, Pak ya. Oke, baiklah. Kita mau bahas terkait FWS ya, Pak ya. Ini kan BPS nih sekarang lagi mau menuju ke FWS, Flexible Working Space. Apakah di BPS pusat sendiri sudah ada, Pak? Ya, flexible working space itu sebenarnya ya hal yang baru ya buat BPS, buat kami juga di rumah tangga seperti itu, dan tuntutan pimpinan itu harus segera diwujudkan. Kami di awal itu sharing knowledge-nya dengan Kementerian Keuangan. Oh iya. Kementerian Keuangan itu juga tidak bisa langsung suatu gedung langsung flexible working space semua, karena gedung kita adalah gedung aktif. Tetap harus menjalankan organisasi, harus tetap jalan. Jadi pola di sana kita pakai juga di sini. Kita buatkan satu tempat untuk bekerja sementara untuk teman-teman yang kita upayakan ruang flexible working space-nya. Setelah dikerjakan jadi, baru kita kembalikan mereka posisi. Itu bertahap terus, setahun itu cuma 1 atau 2 lantai di Kementerian Keuangan. Jadi tidak bisa langsung banyak. Karena kalau full flexible working space, anggarannya cukup besar. Tapi pada intinya flexible working space itu adalah area kerja bersama. Tidak ada lagi namanya dedicated desk untuk pribadi. Oh, berarti udah nggak ada PC di atas meja ya, Pak ya? Nggak ada PC di atas meja. PC di atas meja bisa, tapi bukan untuk Anto. Bukan untuk Mbak Rifa. Jadi semua bisa. Yang datang pagi bisa milih duduk di mana, kerja di mana. Nanti untuk barang-barang personal, kita siapkan locker. Nah, Pak, untuk menuju FWS ini, apa sih, Pak, yang perlu dipersiapkan? Yang perlu dipersiapkan tentunya area ya, ruang kerjanya, luasnya. Lalu dalam satu flexible working space itu tentunya yang diharapkan adalah peningkatan kinerja. Jadi teman-teman itu harus, itu yang agak susah adalah merubah budaya. Budaya kerja individu dengan budaya kerja bersama. Sharing ya, Pak? Sharing. Lalu di setiap area working space itu bukan cuma tempat area kerja. Tujuannya kan meningkatkan kinerja. Bagaimana meningkatkan kinerja? Kita harus membuat orang itu nyaman bekerja. Jadi kita buatkan tempat mereka untuk mencari inspirasi. Kalau misalnya ada yang suka sambil merokok baru keluar inspirasinya, ya kita harus siapkan area outdoor-nya gitu kan. Kalau yang sambil kongko-kongko istirahat, kita buatkan area kolaborasinya gitu. Area rebahan. Yang kalau berbahan kan, itu kita siapkan. Ada yang sambil ngobrol, sambil nyenek, kita siapkan areanya. Nah, kalau teman-teman berkesempatan ke BPS, mungkin bisa main ke Biro Perencanaan. Nah, di situ sudah ada ruang area kerja bersama, sudah ada area locker, sudah ada area untuk arsip bagian ya. Lalu sudah ada area kolaborasi, sudah ada area rapat bersama. Nah, karena ini adalah area untuk bersama, padahal kebutuhan ASN itu perlu juga untuk individu. Tetap seperti Zoom itu kan setiap orang beda nih. Mbak Rifa Zoom tentang BMN, saya Zoom tentang kerumah tanggaan dengan provinsi kan beda-beda. Jadi perlu dibuatkan juga area semi private. Tapi bukan buat sendiri, artinya ada ruang rapat kecil yang untuk bisa mengakomodir 3 atau 4 orang. Nah, di situ kita pakai untuk teman-teman Zoom. Itu kita buatkan sekatnya itu juga harus
Artinya karena ruangnya terbatas, ruang kecil rapatnya berdampingan, berarti kita harus membuat peredam dindingnya. Jadi seperti itu yang disiapkan di BPS. Oh iya. Mungkin teman-teman di daerah boleh juga nih mengadopsi apa yang udah dilakukan ke BPS RI, atau kalau mau lihat langsung boleh ya Pak? Kalau boleh. studi banding ke sana Boleh. mungkin bagi teman-teman yang mau menerapkan FWS. Oh ya Pak, kalau boleh tahu di BPS sendiri apakah FWS ini akan kedepannya akan semua kantor diberlakukan atau bagaimana Pak? Kalau Isinya dalam gimana? arahan pimpinan memang arahnya kita akan semua ke sana. Bekerja malah bukan FWS ya, flexible working space itu kan areanya, tapi pola kerjanya nanti akan flexible from working from everywhere. Oh iya. WFH. Nah, itu arahnya nanti termasuk yang sudah diuji cobakan di Biro Perencanaan. Oh. Jadi nanti di Biro Perencanaan itu kapasitas kerjanya bukan full 100% tapi hanya 80%. Yang lain Pak? Yang lain WFH. Oh, wah. Menurut teman-teman gimana tuh kalau kita terapkan itu juga? Apakah enak? Kayaknya enak ya. Tapi itu masih dalam tahap evaluasi. Bagaimana nanti kinerja tim Biro Perencanaan. Kalau memang oke dan hasilnya kinerjanya juga bagus, nanti tentu akan ditularkan ke tempat yang lain. Oke Pak. Dari FWS nih kita ke outsourcing ya Pak ya. Ini bahkan udah banyak nih, kalau di Sumatera Utara sendiri hampir setiap kabupaten kota menurut saya dan sepengetahuan saya sudah menerapkan yang namanya outsourcing. Apakah kedepannya di tahun depan outsourcing masih ada Pak? Outsourcing itu berawalnya dari Menpan RB ya, permintaan untuk perubahan. Awalnya kita semua menggunakan tenaga PPNPN. Iya. PPNPN itu ya mau tidak mau memang kita butuhkan. Karena ada pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh ASN. Yang tidak bisa BPS merekrut orang secara khusus untuk jadi ASN, tapi pekerjaannya bukan pekerjaan tusi BPS gitu. Iya. Pekerjaan yang umum-umum. Nah, PPNPN itu yang kita alihkan ke outsourcing. Awalnya itu memang rame karena teman-teman berpikirnya bagaimana PPNPN itu semuanya bisa masuk ke outsourcing tanpa ada yang dikeluarkan. Jadi sebenarnya semuanya bisa masuk, tidak ada masalah. Kedepannya kalau yang sudah dirasakan oleh kami di pusat, kegiatan outsourcing itu sangat membantu. Yang pertama, teman-teman di rumah tangga nantinya tidak perlu memikirkan menghitung jam kerja mereka, gajinya, lemburnya, BPJS kesehatannya, itu diserahkan oleh perusahaan outsourcing semua yang mengerjakan, yang menghitung. Teman-teman tinggal memikirkan inovasi-inovasi baru untuk kerja ke rumah tanggaan. Yang begitu-begitu biarkan kasih ke perusahaan outsourcing-nya. Yang berikutnya adalah banyak tenaga yang bisa kita minta ke tenaga outsourcing. Di kami itu ada selain yang teman-teman di provinsi, kabupaten mungkin cuman CS, pengemudi, satpam, 3 itu kali ya yang utama ya. Tapi di kami mungkin di tempat teman-teman juga perlu pramusaji untuk ruang rapat, untuk melayani pimpinan. Lalu yang krusial sebenarnya adalah yang saya lihat setelah saya di sini adalah tidak ada ASN yang mempunyai kompetensi di bidang teknisi untuk merawat sarpras, untuk merawat peralatan elektronik, betul Pak. viewer, jalur listrik, pompa air, genset, lalu memperbaiki shower, itu teknisi kerjaannya. Dan kita nggak punya ASN untuk itu. Itu bisa kita minta di outsourcing untuk diadakan. Minimal 1 aja di provinsi atau di tiap satker. Itu mereka yang semua handle. Ganti lampu, ganti benerin viewer,
Oh, itu boleh outsourcing, Pak? Outsourcing. Kita pakai baru tahu. outsourcing. Kita punya teknisi sebelumnya PPNPN itu 5. Ternyata kita perlunya lebih. Jadi pada saat outsourcing kita minta 12 teknisi. Wah. Dan pola kerja mereka karena di BPS agak besar ya, itu shift. Ada shift 1 dan shift 2. Oh, nggak ngikut Jam kerja pegawai. Oh. Jadi untuk yang teknisi itu 24 jam. Artinya pada saat di kantor itu perlu atau ada informasinya diterima sore, misalnya jalur listrik mati, lampu mati, atau keran air bocor, wastafel mampet, itu bisa dikerjakan pada hari itu juga oleh teknisi yang shift malam. Jadi paginya sudah ready lagi, Pak. Wah, luar biasa ya, Pak. Iya, termasuk CS juga begitu. Karena sudah tidak ada lembur lagi mereka. Iya, betul. Jadi mereka pakai shift pagi sampai jam 1 atau jam 2, nanti shift kedua sampai jam 5 atau jam 6, jam 7 malam. Jadi bisa mengcover yang pulangnya agak telat. Oh, itu kan yang ada di BPS RI sana kan, Pak? Kalau hal tersebut diadopsi sama daerah, kira-kira boleh nggak, Pak? Tergantung dari analisis kebutuhannya. Oh. Di teman-teman provinsi dan kabupaten perlu. Makanya kalau Sumut kan sudah berjalan semua kan? Iya. Kontraknya kemungkinan kan 3 bulan ya. Iya, 3 bulan untuk percobaan. Nanti coba bisa minta sebagai salah satu output perusahaan outsourcing yang sudah dikontrak, minta mereka untuk membuat justifikasi teknis. Organisasi sebesar Bapak Ibu di kabupaten atau di provinsi itu sebetulnya butuh CS berapa, butuh tenaga pramusaji berapa. Untuk di Provinsi Sumut ini misalnya, apakah perlu juru taman untuk merawat semua peralatan listrik, AC, lift ada di sini kan? Iya, ada. Lalu listrik, air, terus pengelolaan limbah, air kotor, air bersih. Apakah organisasi provinsi atau kabupaten kota perlu jasa 1 atau 2 teknisi? Oh iya. Nanti hasil analisis teknis dari perusahaan outsourcing itu bisa dipakai sebagai dasar untuk pengajuan KAK. Kalau memang dianggap urgent bisa untuk dasar tambahan anggaran ya. Karena tentunya kan mungkin di pusat berpikirnya seperti tadi kan, paling CS, pengemudi, satpam. Sekretaris katanya juga ya, Pak ya? Nah, apalagi kalau memang perlu teknisi gitu kan. Oke. Terus Pak, kalau di daerah apakah ada ketentuannya berapa yang dibutuhkan? Atau nunggu justifikasi itu baru kita dapat berapa nih personel yang dibutuhkan dalam suatu kantor gitu Pak? Ya sebenarnya bisa dilihat dari alokasi anggaran yang disiapkan dari pusat. Untuk BPS Provinsi Kabupaten Kota kemarin berapa? Kalau setahu saya terbatas sih Pak itu. Jadi kalau mau mengadopsi yang nyari teknisi kelistrikan itu kan makanya itu tadi kan, saya sampaikan kalau memang perlu sebenarnya sih di Biro Perencanaan mungkin butuh itu tadi justifikasi teknis dari orang yang berkompeten atau dari perusahaan yang kompeten. Kalau kami dulu untuk mulai building manager, kami di pusat itu punya building manager. Jadi gantinya kepala bagian rumah tangga itu building manager. Gitu. Jadi mereka yang mengelola CS, saya perlu Pak nanti Senin atau Sabtu misalnya besok upacara Sumpah Pemuda, Sabtu ada upacara ya Pak. Saya perlu teknisi, perlu CS untuk gedung pimpinan dibuka sekian orang. Nanti mereka yang ngatur kebutuhannya. Nah, itu saya pakai jasa konsultan untuk menentukan kebutuhannya berapa untuk organisasi sebesar BPS. Nah, karena teman-teman Sumut sudah melakukan kontrak outsourcing, bisa diminta itu sebagai output dari perusahaan outsourcing. Minta mereka membuat justifikasi teknis kebutuhan organisasi di Provinsi Sumut, di Kabupaten Kota itu berapa sebenarnya untuk outsourcing.
Itu jadi dasar nanti untuk. Oh ya. Jadi teman-teman yang mungkin akan kontrak di tahun depan nih outsourcing, siapa tahu kontraknya diperbarui, jangan lupa bikin justifikasi teknis terkait hal tersebut. Wah, ternyata sudah sangat banyak ya Pak ya kita sharingnya kali ini, udah lumayan nih ngobrol-ngobrolnya. Sebelum kita tutup nih Pak, kira-kira ada tips nggak Pak untuk teman-teman di rumah tangga nih biar bisa memberikan pelayanan prima terhadap pegawai, menciptakan kenyamanan buat pegawai gitu Pak? Kalau saya menempatkan diri kami itu sebagai orang di belakang layar. Kalau nggak mau dibilang, kalau bahasa, dulu ada pimpinan yang pertama kali saya masuk ke bagian rumah tanggaan itu, di bagian rumah tangga di biro umum itu udah dikumpulin semua itu, sampai menyebut kita ini jongos. Artinya kita memang melayani mereka tujuannya. Iya. Supaya organisasi bisa berjalan baik. Setiap apapun event yang dilakukan di kantor, kita yang jadi tulang punggungnya. Iya, betul. Meskipun nanti hasilnya yang bagus, ASN, oh ini humas bagus, Resosek kegiatan ini apa ST apel bersama, tim distribusi yang bagus. Tapi kita di belakang layar tahu bahwa tanpa kita, tanpa teman-teman, itu kegiatan tidak akan se-perfect itu. Tapi tentu saja kita juga punya kekurangan. Yang itu ditutupi oleh tim dari humas. Sesuai dengan kapabilitas mereka, kemampuan mereka. Kalau tidak, kita tidak bisa bekerja sama, nggak berhasil. Yang mungkin penting itu. Berkolaborasi ya Pak ya antar bagian. Tetap. Oke, terima kasih kawan cerita. Terima kasih juga Pak Anto atas kesempatannya kita berbincang yang sangat banyak ini. Mungkin itu dulu episode untuk kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kita untuk memperluas jaringan kita. Sampai jumpa lagi di Paskaliba. See you. Terima kasih.